Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saya akan membahas lagi tentang bank-bank digital. Teman-teman ya, ceritanya kan bank digital ini masih menarik seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke materi bahasan tentang bank digital, teman-teman, saya sampaikan dulu bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang biasanya menawarkan titip dana trading ataupun konsultasi trading seperti itu. Lucu sekali, bukan saya tapi menggunakan nama saya untuk buka layanan titip dana seperti itu dengan skema yang nggak masuk akal seperti itu. Titip 2 juta hasilnya lebih dari 2 juta seperti itu. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Ada yang berkomentar menggunakan logo MS Trade, nama MS Trade ataupun Surya, dan intinya menawarkan titip dana trading ataupun konsultasi trading. Teman-teman mesti berhati-hati terhadap hal tersebut semua ya. Oke teman-teman, bahasan kenapa sih kok dibahas bank digital lagi seperti itu. Jadi gini ceritanya teman-teman. Nah, kalau dilihat teman-teman kemarin itu saya udah baca sekilas berita yang kemarin. Ini beritanya kira-kira seperti ini teman-teman. Coba kita cek dulu ya. Ini adalah 20 Agustus, tapi sebenarnya saya udah baca kemarin ya. Jadi mau jadi bank digital di RI, catat deretan syarat-syarat dari OJK seperti ini. Saya kemarin sebenarnya udah baca nih, saya coba akan sekilas dulu bacakan untuk teman-teman ya. Karena kita juga sering kan bahas bank digital seperti itu. Oke, berikut bank digital ini nih sebenarnya. Lebih rinci, OJK membolehkan bank digital beroperasi hanya satu kantor fisik di pusat. Jadi hanya satu kantor fisik di pusat ya, seperti itu. Oke, sebentar saya cari poin atasnya dulu teman-teman ya. Lama dinanti-nanti sejak Juni lalu, OJK akhirnya merilis peraturan OJK POJK terbaru mengenai bank umum. Nomor sekian-sekian ya. Peraturan ditekan oleh oke lanjut. Salah satu yang diaturnya adalah bank digital yang tercantum dalam bab 4. Ya, seperti itu. Kita cari poin-poin pentingnya teman-teman ya. Yang pertama adalah OJK membolehkan bank digital beroperasi hanya satu kantor fisik. Satu kantor fisik tapi menjangkau seluruh kota. Mungkin seperti itu ya. Berikutnya, bank digital boleh beroperasi tanpa kantor fisik atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas sehingga investasi di aset sebagai kantor fisiknya bisa nggak harus banyak seperti itu ya teman-teman ya. Sebagai pembeda dengan bank umum, OJK menetapkan 6 persyaratan bagi bank agar dapat disebut sebagai bank digital ya. Yang pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Terus kemudian, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent atau aman dan berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki manajemen risiko yang memadai. Keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi dalam bidang IT atau teknologi informasi dan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Syarat kelima dan keenam adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data dan memberikan upaya yang kontributif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital atau inklusi keuangan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin saya udah baca aturan itu. Yang kedua, kemarin bank-bank digital ataupun saham-saham juga. Saham-saham bank maksud saya, saham-saham lainnya juga banyak yang turun seperti itu. Bisa jadi karena dua hal ya, karena kemarin baru keluar syarat-syarat seperti ini, orang sudah sell on news, jadi mungkin sudah nggak menarik, saya jual dulu seperti itu karena udah keluar newsnya. Yang kedua kemarin juga karena adanya berita tentang rencana tapering sehingga para pemegang saham akan melepas dulu. Di video saya sebelumnya kemarin kan saya sampaikan
dalam kondisi ketika ada news yang kemungkinan akan menggerakkan pasar atau news yang fundamentalnya kuat, biasanya orang-orang akan melepas barang dulu. Apalagi yang beli dekat-dekat atas seperti itu. Maksudnya beli-beli di 20% harga atas, dia kecenderungannya akan lepas. Tapi kalau orang-orang yang memegang dari bawah, biasanya ya mereka santai saja seperti itu. Itu bahasan sekilas tentang peraturan bank digital yang diterapkan saat ini. Dan oke, kemarin kan untuk marketnya kan turun ya. Coba nggak afdol kalau saya nggak bahas tentang ini teman-teman. Nggak bahas kalau saya nggak bahas tentang IHSG. Baik, kita akan tengok dulu pergerakan dari IHSG-nya ya. Jadi setelah kemarin turun jebol 2 resistan tembus di MA 200. Hari ini untuk IHSG-nya teman-teman. Hari ini untuk IHSG-nya tembus lagi support MA 200, kemudian 61 retracement-nya. Ya, retracement sebelumnya kan menjadi resist, sekarang menjadi support, itu berhasil ditembus tadi pagi 5975, bahkan sempat sentuh di 5934. Jadi 5975 di sini, kemudian 5934. Namun demikian closingnya juga cukup cantik karena kembali lagi mantul dari 50 retracement 5934 dan mantul juga di atas 5977, bahkan boleh dibilang sama dengan kemarin. Nah, teman-teman, closingnya saat ini adalah tepat di MA 200. Jadi menurut saya ini ngepas aja. Jadi mesti ditunggu hari Senin besok mau di bawah MA 200 atau kuat mantul dari MA 200. Untuk resistan ada di 6041. Closingnya saat ini sih masih di atas 6000 ya teman-teman. Masih di atas angka psikologis seperti itu. Nah, kondisi seperti ini, naiknya IHSG dengan bentuk hammer seperti ini tentu akan membuat saham-saham yang ada di dalamnya juga akan naik seperti itu. Karena IHSG kan dibentuk oleh saham-saham ya. Kita tengok dulu teman-teman saham penggerak indeksnya. Nah, BCA yang kemarin kan bagus ya BCA ya. Kita cek dulu BCA. Saya nggak mau langsung ngomong. Nggak hafal juga. Nah, BCA ya kemarin BCA bagus ya, sempat naik lebih tinggi tapi enggak. Kemarin biasa aja teman-teman, kemarin biasa aja. Ya ini BBCA kemarin biasa saja, hari ini juga biasa aja. Oke, kita kembali ke sini. Hari ini untuk BRI naik tipis. Ya ini mix sih teman-teman, hanya DCII saja yang ARB. Kalau Bukalapak nomor 16 ya dia tipis saja. Bris bagus ya, TBIK bagus. Kemudian BBNI, EMTK bagus, EMTK yang kemarin turun ya. Kita cek dulu, kita akan cek nanti ya di video sebelumnya, di video setelahnya. Karena ini saya khusus akan membahas tentang bank digital. Jadi secara umum ini mix dan banyak saham-saham penggerak indeks yang naik ya teman-teman. Oke, bahasan kali ini adalah tentang bank-bank digital teman-teman ya. Jadi saya memang udah bikin sebelumnya di sini. Ini nggak semuanya masuk, ini beberapa saja yang saya lihat ya kemarin sekilas saja. Yang pertama teman-teman. Oke, yang pertama yang mau saya bahas Agro. Agro setelah ditekan, ya boleh dibilang ditekan 3 hari teman-teman. Ditekan 3 hari, akhirnya melawan juga. Jadi Agro ini kan saya masih ada, tinggal sedikit, tapi positioning sedikit lah tadi seperti itu. Positioning sedikit nggak banyak sih, yang penting pada saat dia rebound kita ikut seperti itu, karena yang di rebound kemarin saya juga ikut di kisaran 2250-an ya, di 2250-an kan di retracement 61 dengan target kenaikan ke 2500 tapi nggak berhasil, terus turun ya. Jadi hari ini ikut sedikit tambah posisi seperti itu. Jadi untuk Agro ini ada dari, saya masih menggunakan tren ini teman-teman ya, tren naik ini. Dari tren naik ini dia terkoreksi kemarin sudah sangat ekstrim sampai di bulatan ini. Bulatan ini saya perkirakan sebagai area demand-nya dari Agro, dan hari ini
hari ini mantul di area itu teman-teman ya. Memang selepas keluar dari batas ini adalah support pentingnya di 61. Lewat dari itu dia sudah istilahnya sudah terserah sama price action, dan ternyata bener hari ini ketika masuk lingkaran ataupun masuk ke area kuning ini adalah area demand. Ada demand yang kuat dari agro sehingga closingnya juga cantik teman-teman ya. Dia berhasil menembus resistan di 2100 sekaligus menembus resisten di atasnya di 2270. Nah, dengan demikian apabila agro kuat bertahan di 2270, maka ada kemungkinan target kenaikan bisa sampai 2500 teman-teman ya. Sementara itu yang bisa saya update untuk agro. Oke. Teman-teman, berikutnya adalah Breeze. Breeze juga cantik teman-teman, walaupun nggak sekenceng agro, tapi setidaknya nih dalam tren naik untuk Breeze ya, dia akan terkoreksi udah ekstrim sampai lebih 50 barengan dengan agro kemarin ya, 3 hari ditekan sampai ke 78 retracement, dia sampai 78. Saya refresh dulu, dia di 78, hampir 78, hari ini mantul dari 78. Closingnya ya sedikit di bawah 61 retracement atau di 2170. 2170 di bawah 2170. Closingnya di 2150 padahal resistannya di 2170, berarti dia belum berhasil. Nah, kita lihat aja besok untuk hari Senin ya, karena hari ini juga Jumat, mungkin orang juga pikir-pikir untuk positioning. Sebenarnya kalau kita lihat untuk harga dari Breeze ini sudah murah lah seperti itu, karena dia sudah berada di bawah demand area ini. Istilahnya udah terlalu dalam turunnya seperti itu. Jadi untuk resistan perhatikan di 2170 dan juga ada di 2250 itu MA 200-nya. Perhatikan untuk support ada di 1980. Jadi barang yang ditekan berhari-hari biasanya akan melawan teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya untuk BNLI. BNLI overshootnya lama banget, belum balik-balik teman-teman ya. Dia jebol di support yang saya bikin ini. Jadi trennya BNLI bener-bener habis, dari naik ke atas turun, rebound sebentar teman-teman, rebound sebentar, dan dia akhirnya memilih turun, rebound sebentar ketemu resistan di 23 retracement belum berhasil, dia tembus dan tembus lebih dalam lagi. Ini sudah, kalau dia tren gitu dia udah tren lanjutan ya teman-teman ya. Kalau sekarang dia udah jebol di support sebelumnya di 1890. Namun demikian udah 3 hari ini tidak tertekan lebih dalam lagi. Oke teman-teman, berikutnya adalah AGRS. AGRS dari tren turunnya ini ya sampai bawah ya, terus kemudian dia naik turun kan. Dalam tren naik ini, tren naik kecil yang saya tarik nih dari sini aja ke sini, dari tren kecil yang saya tarik dari sini ya, ke sini teman-teman, dia kemarin udah terkoreksi juga ekstrim koreksinya, tembus dari baris yang saya bikin ini di 61 di 277, dia hari ini tembus sampai di 78, dia bertahan di situ di 245. Jadi kita lihat dulu untuk supportnya ada di 245, resistannya ada di 280. Perhatikan ya teman-teman untuk besok untuk AGRS. Nah, sama juga teman-teman baca, ditekan juga udah berhari-hari ditekan. Hari ini marketnya lagi mendukung untuk naik dan untuk baca ikut naik. Jadi baca ini dari tren dia di bawah teman-teman di sini. Dari tren dia turun sampai di bawah ini dia sebenarnya udah sampai hampir ke 50 retracement. Namun demikian ternyata hanya disentuh saja di sekitar 50 dan 38 hanya disentuh karena dia kekuatan dia sebenarnya body candle-nya hanya sampai di 540. Jadi dia lebih suka bertahan dulu di supportnya di 23 retracement di 510. Terus kemarin sempat turun ya, masuk lagi ke area 0 sampai 23 dan hari ini dia kembali naik lagi. Kekuatan naik hari ini kita bisa cek dengan menggunakan Fibo. Kita cek dulu. Oke, sebentar kita cek dulu Fibo kekuatan naiknya ini. Ya, dia sudah tembus di 23 retracement kekuatan naiknya. Jadi untuk support ada di 470, resisten ada di 505. Ini supportnya.
Kemudian resistannya yang ada di atasnya itu adalah untuk baca. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNGA ya. BNGA seperti ini ceritanya BNGA. Jadi sebentar, ini trennya dia kembali lagi. BNGA lebih dalam turunnya, jadi saya nggak bisa gunakan Fibo yang ini teman-teman. Saya ganti dulu ya seperti ini. Jadi BNGA saya tarik dari 1080 ya sampai di 940. Dia masih belum ada tanda-tanda penguatan ya, masih belum ada tanda-tanda penguatan. Ini apabila saya hanya tarik dari tren terakhirnya teman-teman, tren terakhirnya. Tapi kalau misalkan saya tarik dari ini, dari tren yang ini teman-teman ya, misalkan saya tarik ini dari sini, dari bawah di sini, maka saat ini koreksi dia itu sampai di 61 retracement. Ini hari ini candlenya adalah doji. Artinya kalau besok mantul dari 61 ini ada kemungkinan target dia akan kembali lagi ke kisaran 1000 di retracement 38 ya. Itu adalah update saya untuk BNGA. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BNBA. BNBA ini dari bawah dia koreksinya juga udah ekstrim teman-teman ya. Koreksinya udah ekstrim. Karena sebentar, ini dari tren yang saya tarik kemarin, dia hanya dari sini. Kalau saya ambil dari bawah aja, dia terkoreksi di 78 kemarin, dan hari ini mantul dari 78 retracement. Mantul di atas 61. Jadi ada kemungkinan untuk BNBA bisa menguat sampai ke sekitar 1420. 1420 ya berarti harus melewati 50 retracement di 1290 ya, baru kemudian ketemu 1420. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Ganesha BGTG. BGTG udah overshoot juga, ini mesti saya rubah Fibonya. Oke sebentar, dia koreksinya udah dalam, jadi mesti saya rubah. Ini kan lebih dalam lagi dari yang saya tarik sebelumnya. Jadi saya akan gunakan, karena dia sudah mantul hari ini, saya akan gunakan Fibo untuk mencari resistan. Nah, dari tren naik, dari swing high ya ke swing low di sini. Jadi dari swing high di sini ke swing low di sini. Untuk BGTG teman-teman, untuk BGTG low-nya kan di sini, dia resist pertama di 243 sudah berhasil ditembus, bahkan hampir sampai di 38. Jadi untuk support ada di 243, teman-teman. 243 tuh di sini ya. Ini 243, retracement 23 maksud saya. Dan resistan berikutnya ada di 262. Untuk BGTG ya, setelah ditekan berapa hari dia akhirnya berhasil rebound. Oke teman-teman, berikutnya juga sama BABB. Saya ada teman-teman ya, saya mencoba nambah lagi. Dan hari ini untuk BGTG dia sudah berhasil sampai di tren awal yang saya pakai. Jadi kan saya menggunakan tren ini teman-teman. Jadi hanya dari tren ini ke sini. Kalau hanya dari tren di harga 360 sampai 630, maka penurunan hari ini tepat di 100% trennya. Ya. Mantulnya dari 100% koreksinya. Jadi koreksinya udah ekstrim banget uang sampai 100. Tapi kalau misalkan saya tarik Fibonya dari bawah, teman-teman, yang satunya saya buang nih, nggak saya gunakan. Kalau saya tarik Fibonya dari bawah, koreksi dia itu nyentuh di 78. Jadi dari di bawah ini sampai ke atas, terkoreksinya sampai 78 retracement ekstrim, dan hari ini nyampe lagi ke 61. Ya saya anggap ini tepat ya di 61, di 405 lah, kurang sedikit. Kalau misalkan besok menguat Senin, ada peluang bisa sampai ke 493 ya teman-teman. Cukup lebar karena memang pergerakan dari BABB ini cukup lebar ya. Baik, teman-teman, berikutnya adalah BEX ya. BEX
atau saya lewatin aja. Oke, BEX seperti ini kondisinya. Kan di video sebelumnya saya sampaikan kalau BEX kalau misalkan dia terkoreksi sampai garis yang saya bikin ini, maka akan menarik sekali. Masih saya catat kemarin di 50 retracement, di 97, dan di 61 retracement adalah di 93. Jadi teman-teman yang antri sesuai Fibo yang saya bikin kemarin dapat ya di 97 dan 93. Closingnya adalah di 99. Bila marketnya membaik ada kemungkinan untuk bermain di atas 100 lagi. Untuk BEX, untuk support dia ada di 97, resistan ada di 100, kemudian di 104. Memang jaraknya tipis-tipis ya. Oke, teman-teman. BBKP juga akhirnya terkoreksi ya. Kemarin kan ARB ya. BBKP kita cek ya, kemarin ARB ya 2 hari ARB teman-teman, 2 hari ARB. Dan hari ini terkoreksi udah sampai ke 50. Jadi para pengantri di 50 retracement hari ini dapat barang dan sudah naik. Kita lihat penurunan 2 hari kemarin volumenya kecil sekali. Jadi merem aja sih menurut saya, karena penurunan kemarin bener-bener tanpa volume dan hari ini naiknya diajar dengan volume. Ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi untuk BBKP ya jelas support yang tadi ada di 497 bisa kembali lagi ke 530 untuk support. Ini bagus sekali untuk BBKP pergerakannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah INPC, Bank Arta Graha Internasional. Ini sebenarnya ada satu pola yang agak-agak terbaca jelas. Maksudnya terbaca jelas ya. Pola perulangannya adalah pola bawah atas, bawah atas, bawah atas. Jadi pola seperti ini sangat mungkin akan berulang. Jadi kalau teman-teman melihat satu pola seperti ini, kalau antri ya jangan sedikit-sedikit kok antri, sekalian aja di bawah seperti itu. Tapi kalau seperti ini saya lihat memang orang-orang sudah pada antri. Jadi ketika kemarin ada bentuk candle-nya adalah doji, itu artinya sebenarnya indikasi bahwa ada kemungkinan 50-50 hari ini untuk rebound atau turun, karena perlu konfirmasi. Dan karena kebetulan hari ini juga kondisi market terutama sektor perbankan digital seperti itu sedang bagus, maka dia juga ikut naik ya teman-teman. Kalau kita lihat kekuatan naiknya, kita bisa cek dengan menggunakan Fibo. Saya tarik agak jauh aja supaya nggak mengganggu ya di sini. Jadi kenaikan dia ini, oke, saya geser ke kiri. Nah, kenaikan dia di sini sekarang masih belum sampai sih di 50-nya, 23-nya masih belum sampai ya teman-teman ya. Karena 23 tadi nyampe tapi terus balik lagi. Jadi untuk support masih di 150, resistan masih di 175 untuk INPC. Oke teman-teman, berikutnya saya sampaikan BBHI. BBHI kemarin juga ikut turun ya, ikut turun kan. Nah ini saya tarik trennya udah nggak bisa ini, berarti ini udah ganti trennya karena dia udah lebih dalam. Ya intinya dia jebol di garis yang saya bikin, pertahanan yang saya bikin ini dia jebol di 2490 dan hari ini dia turun lagi, terbentuk swing low sih hari ini. Tapi di swing low ini dia belum sampai di 23 karena tren yang saya ambil jauh sekali. Kalau misalkan tren yang saya ambil harinya dari sini, maka ya kenaikan dia ya tepat saja di retracement 23,6 atau di 2290-an. Tapi nggak kecapai ya karena closingnya di 2270. Walaupun kenaikannya kalau dari dasar dia kenceng 8,61. Oke teman-teman, berikutnya BBYB juga sama ya. BBYB ini akhirnya terkoreksi. Koreksinya hari ini tepat di 50. Sekali lagi teman-teman, Fibonacci ini presisinya cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang pengen trading simple, nggak usah ribet, ruwet, antri dengan santai aja di titik-titik Fibonacci-nya, maka belajarlah Fibonacci. Silahkan lihat di video saya di playlist tentang Fibonacci. Ada banyak bahasan Fibonacci di situ.
Jadi dalam tren naiknya ini dia terkoreksi sampai 50% hari ini, 50 tuh di 1250 mantul, bahkan sampai di 1450. Kenceng juga teman-teman ya. Untuk support masih di 1250, resistan ada di 1420. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bevin ya. Bevin seperti ini. Jadi dalam tren saya cek dari sini, tren ini ke sini saja ya. Yang kemarin saya nggak pakai karena udah lebih rendah ya. Jadi kalau tren hanya dari sini ke sini dia udah 100% habis. Jadi saya ambil tren yang lebih tinggi untuk ngelihat tren yang lebih panjang untuk ngelihat pergerakan dari Bevin. Ya, di dalam tren ini teman-teman dari 790 sampai 1230, Bevin koreksinya juga udah sampai di 61,8. Ya, 61,8. Memang di area ini cukup banyak ada demand teman-teman ya. Demand di sini juga ada ya. Di sini juga ada. Jadi memang kemungkinan 61 ini dia mantul dari situ. Jadi sehingga ada kemungkinan untuk menguat sampai di 1060 untuk Bevin. Untuk support ada di 960, resistan ada di 1010. Oke teman-teman, berikutnya Bank BTN teman-teman. Bank BTN ya ini juga jadi volatil dan jadi kondisinya jadi sideways juga teman-teman di area 38 ya. Padahal 3 hari yang lalu udah bagus banget sampai di 1460. Kemarin ikut turun dan hari ini walaupun turun tapi sudah kembali lagi menuju resistan di 1390. Untuk support ada di 1330. Untuk BBNI teman-teman, ini secara umum sama dengan sebelum turun kemarin. Harganya sama. Jadi memang kondisi kemarin penurunan yang tiba-tiba dan tanpa volume itu saya memang beranggapan bahwa itu ketakutan sesaat saja. Jadi kemarin mungkin lepas barang dulu lah seperti itu. Jadi misalkan para pemegang BNI di 5.400, 5.300 kemarin short dulu, jual dulu, buang dulu, keluar dulu, baru ditangkap pagi ini. Jadi seperti itulah namanya. Orang-orang yang beli sudah cukup di atas, masih plus 1-2%, buang dulu ketika kondisi sedang nggak nyaman, dan besoknya tukar barang dengan harga yang di bawah. Lebih dapat lot lebih banyak, ataupun misalkan beli lotnya tetap, maka jumlah duit yang dikeluarkan lebih sedikit. Oke teman-teman, untuk berikutnya BTPS juga sama ya. BTPS hari ini sih masih bertahan di support 23 retracement di 2610 setelah kemarin naik sampai 28 teman-teman ya. 3 hari yang lalu kan naik sampai 28. Kemarin ikut turun. Hari ini tipis sekali. Doji tipis. Memang kalau kondisi-kondisi marketnya ngedip dalam, orang kadang ada saham yang semacam ini ya, maksudnya jadi favorit. Nah, biasanya itu blue chip utama, teman-teman ya. Yang kayak BNI seperti itu, ataupun istilahnya yang yang first liner lah, saham-saham yang blue chip. Jadi yang second liner, third liner biasanya nanti naiknya nanti, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini BBRI misalkan kemarin juga turun dalam ya. Hari ini opening biasanya lebih dalam, orang-orang takut. Sisa-sisa kemarin yang nggak bisa keluar dulu. Tetapi biasanya menyesal kalau rebound, kalau nggak buyback seperti itu. Makanya memang kalau mau menjual tuh kadang posisi menjual tuh posisi susah. Karena kalau pas dijual ternyata lari seperti itu. Maka kalau saya lebih baik mengatur MM saya daripada saya gerusa-gerusu sedikit-sedikit kok keluar seperti itu. Ya, sedikit-sedikit kok keluar, takut dikit keluar seperti itu. Ya mending kita mainkan money management kita dengan baik. Ya sehingga nggak terjadi yang digoyang dikit kok takut ya seperti itu ya. Ya, berikutnya BJTM, tapi menurut saya BJTM harganya masih tetap aja teman-teman ya. Memang kemarin sempat naik ke MA 200-nya, terus hari kemarinnya ikut turun, namun hari ini masih doji. Ini kurang menarik sih menurut saya pergerakannya. BMRI juga kurang menarik teman-teman, BJBR ya sama kurang menarik.
Nah, untuk Nobu juga ya setelah ditekan, sebenarnya di sini aja ya, sebenarnya dari 1950 saya analisa sampai 1230 tren yang saya tarik kemarin, tapi ternyata ditekan lebih dalam. Jadi konsolidasi di area di sini ini nggak mampu menahan penurunan 3-4 hari bursa ini turun. Sehingga Fibonya pasti saya update ke low-nya hari ini. Dan kalau kita lihat seperti ini, perlawanannya masih belum apa-apa untuk Nobu ya. Dia baru sampai setengah dari retracement 0 sampai 23. Jadi belum ada perlawanan lebih lanjut karena dia ketemu juga di resistan di sini. Ini adalah resistannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa untuk update untuk bank digital saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah hari libur, weekend. Saya akan bahas lagi lebih banyak saham, teman-teman ya. Gak usah khawatir, yang belum saya bahas akan saya bahas nanti malam atau mungkin besok. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.